Shalom jemaat dikasih Tuhan. Berkat Tuhan untuk kita semua yang terus berharap dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya di masa sekarang, masa dikenal sebagai masa pandemi COVID-19, saya sungguh percaya Tuhan tetap pelihara, Tuhan berkati keluarga besar GBI, GPH Panbil. Apa saja yang kau rindukan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong kehidupanmu. Aku berdoa segala keperluan kebutuhanmu dengan ajaib Tuhan sediakan, sebab Tuhan mengasihi setiap kita. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, pagi ini mari sadari sebelum kita lihat firman Tuhan, sadari bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini, mari punya cara pandang seperti Tuhan memandang. Alkitab mencatat peristiwa seperti ini pernah terjadi di muka bumi. Ada banyak kesaksian demi kesaksian. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, di perjanjian lama ada peristiwa di mana suasana seperti pandemi terjadi di tanah Mesir. Dikatakan ada 10 tulah, 10 mujizat yang Tuhan izinkan terjadi di seluruh tanah Mesir, di mana juga umat pilihannya ada di sana. Tetapi Alkitab juga mencatat dengan jelas bagaimana Tuhan melindungi, memelihara, menjaga Israel di tanah Goshen. Mereka dipelihara dalam kebesaran dan kemurahan Tuhan. Sampai nantinya waktu itu berlalu, waktu masa penantian berlalu, masa pandemi itu berlalu, kita mencatat mereka keluar sebagai umat yang dipilih Tuhan, sebagai pemenang. Mereka menuju tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka, dengan tanda ajaib dan heran. Dengan tangan kanan Tuhan yang perkasa, Tuhan membawa mereka masuk ke dalam penggenapan janji yang hebat yang Tuhan telah sediakan bagi Israel. Saya percaya hal yang sama juga sedang terjadi bagi kita semua yang terus percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Dengar baik-baik, jangan izinkan masa ini berlalu sia-sia. Tapi mari berharap, percaya bahwa ada mujizat Tuhan di depan, di hari-hari ke depan yang telah Tuhan sediakan, Tuhan peruntukkan bagi setiap kita yang berharap percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dalam perjanjian baru juga ada kesaksian Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana dikatakan para murid, ada 120 orang murid, mereka juga mengalami suasana yang sama, mereka harus stay at home. Mereka berkumpul di kamar loteng atas, dikatakan 120 orang mereka bersembunyi. Seperti kita hari ini sedang bersembunyi dari potensi-potensi untuk terjangkiti. Demikian juga mereka mengalami situasi yang sama. Dan Alkitab menyaksikan bagaimana dari 120 orang ini, maka gereja dilahirkan. Ada generasi ilahi yang dipakai Tuhan dengan dahsyat sampai hari ini. Lewat orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan. Karena itu mari siapkan diri kita, menanti-nantikan Tuhan, tetap fokus percaya kepada Dia, dan lihat bagaimana di hari-hari ke depan. Pandemi ini pasti berlalu, ada ungkapan mengatakan badai pasti berlalu. Percaya bahwa suasana ini pasti berlalu, dan ingat di musim yang baru nanti, di season, the new season yang akan kita masuki, mari harapkan bahwa Tuhan memakai hidup setiap kita dengan kuasa yang spektakuler untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita diberkati dan hidup banyak orang diberkati lewat hidup kita. Kembali yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Nah, sebelum kita lebih lanjut melihat firman Tuhan hari ini, di mana kita merayakan Pentakosta, hari ke-50, turunnya Roh Kudus atas manusia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, siapapun yang mendengar Tuhan, aku berdoa biarlah hikmat-Mu turun ya Tuhan. Dan sementara aku bicara, pengurapan-Mu atas tiap-tiap pribadi ya Tuhan Yesus. Engkau menjamah roh, jiwa dan tubuh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita perhatikan di kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 4 dan 5, saya baca untuk kita semua. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dengan para murid maksudnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Mereka tinggal dalam suasana seperti yang kita alami. Stay at home, work from home, worship from home. Haleluya. Ayat 5 berkata demikian. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus meminta para murid untuk tinggal di Yerusalem, di rumah mereka,
dalam persembunyian yang Tuhan telah tentukan bagi mereka. Kenapa demikian? Karena ayat 8 berkata demikian, jemaat dikasihi Tuhan. Ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, di Yudea, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ayat 5 berkata, sampai engkau dipenuhi, sampai engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8 berkata, karena waktu Roh Kudus turun atasmu. Jadi baptis Roh Kudus bicara tentang Roh Kudus turun atas kita, dan kita dimampukan untuk menjadi saksi. Perhatikan, untuk menjadi saksi, bukan untuk bersaksi saja, tetapi menjadi saksi, artinya totalitas kehidupan kita itu akan menjadi sesuatu yang dilihat banyak orang. Kita menjadi saksi, kita mengalami, kita ada dalam peristiwa itu. Bagaimana Tuhan berbuat baik untuk kita semua, bahkan berbuat baik bagi banyak orang. Nah, kalau kita baca apa yang dituliskan di kisah 1 itu digenapi dalam kisah 2. Kisah 2 ayat 1, 2, 3, dan 4, judul perikopnya adalah Pentakosta. Saya baca untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. They stay at home. Mereka tinggal di rumah. Mereka sedang seperti kita sedang berjaga-jaga di rumah menunggu pandemi ini berlalu. Dikatakan ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 berkata demikian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, kita lihat bagaimana apa yang Tuhan janjikan di Kisah pasal 1 itu digenapi di Kisah pasal 2 yang kita rayakan hari ini. Hari Pentakosta, hari ke-50, hari bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, membuat Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, hidup dalam diri kita, dan membuat hidup kita seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh menjadi saksi, menjadi bukti bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang berbuat baik itu nyata bagi setiap orang yang mau percaya dan berharap kepada Dia. Sama-sama kita katakan amin. Bapak yang kasih Tuhan, apa yang kita lihat dari skema tentang Pentakosta, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan teliti, maka Alkitab itu sendiri telah menjanjikannya, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan satu rahasia, saya kabarkan pada hari ini. Kita perhatikan bagaimana kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, dan kitab Yohanes, 4 kitab Injil, yang kita sebut kitab Injil ini menyaksikan tentang Yesus di bagian penutup dari masing-masing kitab. Kalau kita perhatikan dengan seksama dalam Matius pasal 28, kitab Matius menubuatkan tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Bisa Bapak baca di bagian terakhir kitab Matius. Matius menegaskan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Kitab Markus berkata bahwa bukan cuma bangkit dari kematian, tetapi juga dia naik ke sorga. Sama-sama kita katakan amin. Minggu lalu kita rayakan bagaimana Yesus naik ke sorga. Dia bukan cuma bangkit, kata Matius, tapi dia juga naik, kata Markus. Bagaimana Lukas? Lukas berkata bahwa Pentakostanya diberikan yang kita rayakan hari ini. Kitab Lukas menutup kesaksiannya dengan janji tentang Pentakosta yang nanti digenapi di kitab Kisah Rasul. Ada kebangkitan, ada kenaikan, ada Pentakosta, sesuatu yang kita alami. Sama-sama bilang amin. Tetapi jangan lupa bahwa Injil tidak berhenti pada kitab Lukas saja. Bahkan di kitab Yohanes dikatakan ada janji tentang second coming. Suatu ketika Petrus tanya kepada Yesus, Tuhan bagaimana dengan murid yang kau kasihi itu? Apakah dia akan mati? Yesus katakan itu bukan urusanmu. Apakah dia mau hidup, mau mati, atau mau hidup sampai aku datang kedua kali? Nah, Yesus bicara tentang kedatangan yang kedua kali. Kitab Yohanes menubuatkan tentang second coming. Saya simpulkan, Matius kebangkitan, Markus kenaikan, Lukas Pentakosta, Yohanes second coming. Kita sedang hidup di era di antara Pentakosta dan era akan datangnya Yesus yang kedua kali.
Nah, dia menggenapinya, dia menubuatkannya, dia menuliskannya lewat para tokoh-tokoh Alkitab, para rasul untuk disimpan sebagai nubuatan kepada kita. Ini masanya kita sedang bergerak secara skema peta dari kitab Lukas menuju penggenapan janji di kitab Yohanes yaitu second coming. Karena itu Roh Kudusnya diberikan untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan katakan dia berikan Roh Kudusnya, Pentakostanya yang kita alami hari ini, hari di mana kita merayakan bersama-sama, sebab ada maksud Tuhan. Maksudnya adalah supaya kita menjadi saksi. Sama-sama kita katakan menjadi saksi. Apa itu menjadi saksi? Artinya kita mengalami sepenuhnya apa yang Tuhan janjikan. Kita mengalami yang namanya empower, diberdayakan, dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Lewat berbagai hal, lewat tanda ajaib dan heran, lewat karakter kita, lewat kebaikan hati kita, lewat perhatian dan semua yang bisa kita berikan pada sama kita. Tuhan mau dimanapun kita berada, kita menghasilkan buah Bapak Ibu. Buah itu adalah sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Kalau hidup kita berbuah, artinya orang lain menikmati buah daripada hidup kita. Artinya apa? Berbuah adalah menjadi saksi. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus turun atas kita, penuh atas kita. Karena itu siapkan dirimu dalam nama Yesus Tuhan supaya Roh Kudusnya penuh atas engkau. Dan lihat bagaimana hidupmu yang biasa-biasa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang siap dan mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita ulangi, karena itu ingat, di masa pandemi ini, di masa kita menantikan musim yang baru ini, ingat baik-baik, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang hebat di depan sana. Karena itu buka hatimu, percaya, berharap kepada Dia. Jangan mengeluh, jangan mengasihi dirimu, tapi mari percaya, terus bangun manusia rohmu. Supaya nanti waktunya tiba, musim itu sampai di depan kita akan masuki dengan kepercayaan yang kokoh bahwa Tuhan memberkati hidup kita, bahkan memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Alkitab juga menyaksikan bagaimana peristiwa Pentakosta itu ada sesuatu yang berulang-ulang terjadi. Kisah 1 mencatat bagaimana para jemaat mula-mula mereka bangkit dalam pengurapan yang hebat. Mereka orang biasa-biasa, mereka mengalami tekanan, ada ancaman dibunuh, para pemimpin ditangkap. Tapi Alkitab mencatat dalam Kisah 4 ayat 31 dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, Kisah 4 ayat 31, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka jadi saksi Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, bukan memilih untuk kalah, mengeluh, kecewa, lari kenyataan, enggak. Mereka terus percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka bersaksi dengan berani. Saya berdoa biar hal yang sama dialami oleh setiap pribadi, keluarga besar, GBI, GPH, Pamit Tercinta yang percaya sama-sama katakan amin. Nah berikutnya juga di kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 15. Saya baca untuk kita semua. Kisah 8 ayat 15 sampai 17. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, Kisah 8:17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saya berdoa sekarang bagi kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus penuh atas engkau. Aku mengangkat tanganku ya Bapa. Mari yang di rumah yang melihat tontonan ini, mari buka kedua tanganmu, pejamkan matamu. Aku berdoa dalam nama Yesus, Soraka Masyaka Nama Sanda. Biarlah Roh Kudus turun atas keluarga besar GBI, GPH Panbil Bapak. Tiap-tiap pribadi, orang-orang tua, orang-orang muda, anak-anak sekarang terima dalam nama Yesus. Penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang percaya menerima, sama-sama katakan amin. Lanjutnya kesaksian berikutnya kita lihat dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 17 bagaimana peristiwa penuh Roh Kudus itu diulangi berkali-kali. Artinya apa? Sampai hari ini peristiwa yang sama itu tetap terjadi bagi setiap manusia yang percaya, yang berharap, yang fokusnya hanya Tuhan Yesus. Amin. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 17 kata begini, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku,
Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Lihat, contoh yang ekstrim, seorang penentang jalan Tuhan, seorang penganiaya jemaat namanya Saulus. Tuhan pakai dia, Tuhan pakai Ananias mendatangi dia. Dan dia berdoa supaya Paulus yang buta, karena mengalami penglihatan dalam perjalanan ke Damsik itu mengalami mujizat kesembuhan dan dikatakan penuh Roh Kudus. Paulus penuh Roh Kudus dan hidupnya dipakai dengan dahsyat, Bapak Ibu. Bagaimana dia menjadi yang tadinya penghancur jemaat sekarang membangun jemaat yang dia hancurkan. Bagaimana Paulus dengan segala keberadaan keterbatasannya dipakai Tuhan dengan dahsyat. Waktu dia penuh dengan Roh Kudus. Siap, terima. Siapkan dirimu untuk terima Roh Kudusnya. Dan lihat bagaimana musim yang baru, mulai hari ini, engkau alami sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang tidak bisa kau fikirkan, bahkan lebih daripada yang kau bisa fikirkan dan doakan, yang belum pernah kau dengar, belum pernah kau lihat, belum pernah timbul dalam pikiran hatimu. Tuhan sedang melakukannya untuk engkau yang percaya kepada itu. Penuhlah Roh Kudus atas engkau, turunlah Roh Kudus atas engkau, engkau dimampukan untuk jadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kesaksian terakhir pagi hari ini, kalau kita lihat, maksudnya kesempatan kali ini kalau kita lihat, kesaksian terakhir dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 dikatakan demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, berkata tentang Yesus, dia menginjili keluarga Kornelius, dia memberitakan tentang Yesus yang telah mati, yang disalibkan, yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga. Dia saksikan kepada keluarga Kornelius. Apa yang terjadi? Katakan, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Alkitab mencatat Kornelius adalah bangsa non-Yahudi, satu keluarga yang pertama menerima peristiwa yang ajaib ini. Bagaimana Injil yang tadinya dibawa kepada bangsa Yahudi sekarang menjadi Injil bagi bangsa-bangsa. Lewat hidup Stefanus, maka Injil sampai kepada bangsa-bangsa, bahkan sampai kepada kita hari ini. Dengar baik-baik, Roh Kudus dicurahkan bukan cuma untuk orang Yahudi saja, bukan untuk Kisah Rasul saja, tetapi untuk kita semua yang hadir, yang hidup, yang percaya kepada Yesus sampai hari ini. Yang mau katakan amin. Nah, lihat bagaimana dia akan membuat kita menjadi orang yang supranatural, saya katakan. Dari orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa karena Roh Kudusnya penuh atas setiap kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian dari seorang biasa-biasa yang bernama Stefanus. Saya baca untuk kita dari Kisah Rasul pasal 6 ayat yang kelima, bilang demikian. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Perhatikan, Alkitab dengan jelas menuliskan seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus, namanya Stefanus. Kalau kita baca berikutnya dalam ayat 6 dan 8 sampai 8 dari Kisah Rasul pasal 6 dikatakan demikian. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul itu pun berdoa dan tangan-tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ayat 8 bilang begini. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, kata kuasa itu dinamos, Roh Kudus, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah Bapak Ibu, keluarga besar GBI, GPH Pambil tercinta, engkau penuh Roh Kudus, engkau dipenuhi Roh Kudus, dan engkau mulai mengadakan mujizat demi mujizat, tanda-tanda di antara banyak orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu. Ini waktunya engkau bergerak keluar, sadari bahwa Roh Kudusnya telah diberikan, telah ada, tinggal dalam dirimu, supaya dari hidupmu keluarlah aliran air hidup, yaitu memberkati banyak orang. Aku berdoa, mari buka tanganmu, aku berdoa sekarang, mulai hari ini, waktu engkau berdoa, waktu engkau menumpangkan tangan, waktu engkau mulai mengarahkan tanganmu kepada orang lain, waktu engkau mulai menasehati mereka, waktu engkau mulai mengabarkan kebaikan kepada mereka, waktu engkau mulai berbagi sembako, berbagi banyak hal yang baik, berbagi kepada mereka. Lihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib. Waktu kau mulai melangkah, lihat bagaimana Roh Kudusnya akan bergerak. Karena Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu dimaksudkan supaya hidupmu itu memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menyembuhkan yang sakit,
mengurapi yang perlu kekuatan yang baru, membangkitkan yang letih lesu, menyembuhkan yang sakit, mencelikkan yang buta, melakukan hal-hal yang dahsyat yang apabila kita ceritakan secara manusiawi sukar untuk dilakukan. Tetapi karena rohnya diberikan kepadamu, karena Pentakosta roh kudus dicurahkan bagimu, karena itu siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Mari bangkitkan semangatmu, gairahkan dirimu dan ingat ada Tuhan Yesus yang telah memenuhi kau dengan Roh Kudus-Nya. Dan Dia sedang mengutus setiap kita, bukan hanya untuk penuh dengan Roh Kudus saja, berkumpul bersama kita saja, tetapi Tuhan mau kita bergerak keluar. Mari berkati semua yang kita cintai, yang bertalian darah dengan kita, mulai berdoa untuk mereka penuh Roh Kudus, mulai minta supaya Tuhan juga penuhi mereka. Dan mari sekeliling kita yang Tuhan taruh, teman-teman kita, rekan kerja kita, mulai doakan mereka dan lihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu akan melakukan hal yang hebat dari hidupmu. Sebab waktu dunamos itu keluar, waktu air hidup itu keluar, seperti perempuan Samaria, dari hidup yang kalah, Yohanes pasal 4, hidupnya dipulihkan waktu dia minum dari Yesus. Kata minum itu penuh dengan rohnya, itu gambaran deskriptifnya. Waktu dia penuh dengan Roh Kudus, maka perempuan yang kalah tadi membuat satu kampung, membuat banyak orang mengalami kebaikan Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Doa saya di perayaan Pentakosta tahun ini, biarlah kita tidak lagi egois untuk diri kita saja, tapi mari percaya, buka hatimu, lihat sekelilingmu, ladang telah menguning. Ini waktunya engkau mulai bersaksi. Izinkan hidupmu dilihat banyak orang dan biarkanlah aliran kehidupan kuasa Roh Kudus itu memancar dari hidupmu. Dan banyak orang yang hidupnya bersentuhan denganmu akan dipulihkan, akan diberkati, akan bersuka cita. Bahkan semua pribadi menjadi berhasil, beruntung dan berbahagia. Sebab Pentakostanya Roh Kudusnya atas engkau selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami percaya tiap-tiap kami penuh dengan Roh Kudus-Mu. Mari buka kedua tanganmu sambil pejamkan mata, buka kedua tanganmu, urakana masyanda. Sekarang aku berdoa Bapa, seperti Engkau memenuhi Stefanus, seperti Engkau memenuhi Kornelius dan keluarganya Tuhan, seperti Engkau memenuhi Paulus dan para rasul yang ada, Petrus dan kawan-kawan. Aku minta Tuhan kepenuhan yang sama dialami oleh tiap-tiap pribadi. Hina matakara laku nama syanda. Penuhi Bapak. Penuhi keluarga besar GBI, GPH Panbil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan tiap-tiap pribadi menjadi saksi Tuhan yang hebat. Nama Tuhan dimuliakan, hidup kami diberkati dan hidup banyak orang sekitar kami diberkati. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap percaya, tetap semangat. Ingat Tuhan mengasihimu, Tuhan penuhi kau dengan Roh Kudus-Nya. Dan mari menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Shalom.